Om Swastiastu. Baik, selamat sore pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rai Setiawati tentunya kembali hadir menjumpai Anda dalam program Dialog Interaktif. Dan sore hari ini kita akan membahas terkait menjaga mutu pendidikan pada kondisi pandemi COVID-19. Kita menyadari bahwa kondisi pandemi COVID-19 ini telah banyak sekali mempengaruhi di berbagai bidang sektor. Salah satunya tentu sektor di bidang pendidikan. Nah, karena itu kita sudah mengundang 3 narasumber kita yang sudah hadir untuk sore hari ini. Yang pertama kita langsung sapa, sudah hadir Dr. Andes Ana Agung Gede Oke Wisnumurti MSI. Jadi beliau merupakan Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali. Om Swastiastu Pak Wisnumurti. Bu Rai. Iya, baik. Apa kabar Bapak sore ini? Baik, sehat. Baik Pak ya, baik. Salam sehat ya. Iya, salam sehat sekali Pak ya. Ya, baik. Dan selanjutnya juga sudah hadir Prof. Dr. Dewa Putu Wijana, DAPNE, SPPAK. Jadi beliau ini merupakan Rektor Universitas Warma Dewa. Om Swastiastu Prof. Dewa. Om Swastiastu. Baik, bagaimana kabarnya Prof sore ini? Baik. Sangat baik ya Prof ya. Baik, selamat datang studio Bali TV. Dan berikutnya juga sudah hadir Insinyur Nyoman Kaca MSI dan beliau merupakan Wakil Rektor 1 Universitas Warma Dewa. Om Swastiastu Pak Nyoman. Om Swastiastu. Baik, bagaimana kabarnya sore ini Sehat. Pak? Sehat Pak ya, baik. Dan luar biasa sekali pemirsa Bali TV, ini ketiga narasumber kita yang akan menemani kita tentunya akan membahas terkait menjaga mutu pendidikan pada pandemi di saat seperti sekarang ini di COVID-19 ini ya. Baik, saya mungkin awali dengan Pak Wisnumurti ya sebagai Ketua Yayasan. Nah Pak, kita kan berbicara mengenai situasi saat ini di masa pandemi Pak ya. Betul. Masyarakat tentunya sekarang lebih memilih bertahan hidup dibandingkan mengejar hal-hal yang lain Pak ya. Mungkin Betul. itu yang paling pertama. Nah kalau dari pandangan Bapak sejauh ini bagaimana Pak? Kalau kita lihat kualitas ataupun mutu pendidikan selama ini di era pandemi ini Pak? Ya, pertama kita harus sadarkan semuanya, termasuk kita ya, Iya. bahwa apapun yang terjadi, pendidikan itu adalah kebutuhan primer bagi kehidupan kita. Baik. Ya. Iya. Jadi yang lain bisa diabaikan lah, tetapi pendidikan ini wajib. Betul. Karena bangsa Indonesia ini kan juga bangsa yang bertanggung jawab terhadap kecerdasan, jadi mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Jangan sampai nanti pendidikan terbengkalai. Iya. Yang kedua, agar pendidikan tidak terbengkalai, maka kualitas dan mutu pendidikan, entah itu zaman perang atau zaman normal atau new normal atau pandemi, harus tetap dijaga. Iya. Karena hanya pendidikan yang berkualitas dan bermutu yang nanti akan mendapatkan dan menghasilkan SDM yang berkualitas. Baik. Nah, yang ketiga, daya jangkau masyarakat untuk bisa masuk ke dunia pendidikan. Pendidikan ini. Pemerintah sudah membuat program wajib belajar 12 tahun. Ya. Itu artinya dari TK sampai SMA masyarakat sudah tidak was-was ya. Iya. Nah, sekarang kan mereka harus masuk perguruan tinggi. Nah, di dunia perguruan tinggi itu ada 2. Baik. Ada negeri, ada Swasta. swasta. Nah, bagi negeri ini sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah melalui APBN. Iya. Nah, swasta mereka mendapatkan dana pengelolaan pendidikan dari partisipasi masyarakat. Tetapi tanggung jawabnya sama. Bagaimana menjaga mutu, meningkatkan kualitas dan memberikan akses bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Iya, baik. Jadi ya secara garis depan ya walaupun kita sekarang berada di pandemi seperti saat ini pendidikan tetap Wajib. ya Pak. Ya, wajib, ini harapan ya, Pak, saya ya. wajib. Jangan Baik. sampai orang putus sekolah gitu Iya, ya. baik. Ini menarik sekali. Nah, bagaimana tanggapan dari Prof? Kalau sejauh ini kita menyadari Prof ya untuk mengejar pendidikan cukup susah. Apalagi sekarang kan lebih banyak fokusnya ke teknologi dan susah untuk tatap muka. Bagaimana untuk mengejarnya ini Prof? Ya, saya kira apa yang tadi apa yang dikemukakan oleh Pak Ketua itu memang sudah sesuai dengan visi Unwar. Jadi angan-angan Unwar ke depan ya adalah ingin pendidikan yang bermutu. Baik. Kedua, ingin pendidikan yang berwawasan ekowisata. Ekowisata ya. Dan yang ketiga, kita ingin juga agar pendidikan di Universitas Warma Dewa mampu bersaing di kancah internasional paling tidak pada tahun 2034. Baik. Jadi itulah yang kita kejar sekarang, itulah yang kita kejar. Jadi kenapa? Jadi boleh dikatakan bahwa unggulan di Universitas Warma Dewa sekarang itu pengembangan kedepannya adalah
ekowisata. Nah, kenapa ekowisata? Karena yang namanya mass treatment yang kita lakoni selama ini ternyata banyak menimbulkan kerusakan lingkungan. Itu menurut beberapa ahli. Baik. Sementara ekowisata sendiri itu fokusnya adalah konservasi. Jadi kita tidak ingin merusak lingkungan itu. Konservasi, partisipasi masyarakat, peningkatan status sosial ekonomi masyarakat, ada proses pembelajaran dan kenikmatan bagi wisatawan. Nah, itulah yang kita ingin poles di Warmadewa, sehingga lulusan kita nanti mempunyai kualifikasi, mempunyai kompetensi, mampu mengelola ekowisata, khususnya di pedesaan. Sekarang pengembangan ekowisata kan fokusnya di pedesaan. Jadi oleh sebab itu, apa yang kita lakukan sekarang ini adalah satu, kurikulum kita reform, ya. Jadi memasukkan materi ekowisata ke dalam kurikulum, baik sebagai satu mata kuliah ataupun sebagai mata ajar, ya, di seluruh program studi yang ada di Universitas Warmadewa. Nah, kemudian juga kita menggagas pengembangan sebuah prodi ekowisata yang sudah kita mulai sejak 2018. Mungkin 2018, tetapi masih dalam proses. Jadi kita berharap kalau kita sudah mempunyai prodi ekowisata, ada satu prodi yang benar-benar menekuni bidang ekowisata itu. Harapan kita ke depan kalau ada orang yang ingin belajar ekowisata, mestinya datang ke Universitas Warmadewa. Baik, ini menarik jadi sekali itu, ya. Tentunya Universitas Warmadewa yang sekarang lebih fokus kepada ekowisata ini, dan tentunya ini juga merupakan suatu gebrakan baru di dunia pendidikan. Nah, selanjutnya nanti saya juga ingin meminta pendapat dari Pak Kaces terkait perkembangan dunia pendidikan, terutama di Universitas Warmadewa seperti apa, Pak, ya. Tapi kita tahan dulu, kita akan jeda terlebih dahulu. Baik, pemirsa Bali TV, tetaplah bersama kami. Kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami dan kita sudah memasuki di segmen kedua. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, sebelumnya mari kita saksikan bersama cuplikan tayangan berikut. Warmadewa University is one of the biggest Indonesian private universities in Bali. Warmadewa derives from the name of a dynasty of Bali Kingdom that was proposed by the governor of Bali at that time, Professor Ide Bagus Mantra, as a symbol of respect to the King of Bali, Sri Kesari Warmadewa or Dalam Selonding. Founded in 1984, Warmadewa University becomes one of the leading universities in Middle and Eastern Indonesia. Located strategically in the heart of Bali, Warmadewa University has a vision of becoming a high-quality and eco-tourism-based university, as well as having global competitiveness in 2034. It comprises one vocational school, 7 faculties, and a postgraduate school which offers bachelor, master, and doctoral degrees. Warmadewa University is also collaborating with a wide range of institutions, both national and international levels. The collaborations are focusing on 3 main aspects: education, research, and community service. Supported by facilities such as free Wi-Fi, e-library, e-learning system, and comfortable space, Warmadewa University becomes one of a great options to study. Here, students study while enjoying the beautiful island of Bali, its unique culture, and of course, its hospitable people.
This atmosphere could encourage students to achieve local, national, and international achievements. Warmadewa University does not only offer academic programs to the students, but also provide opportunities for them to take part in social programs, such as providing health services by conducting PCR tests for COVID-19 in Warmadewa Biomolecular Laboratory, serving the people in need, providing financial support during the hard times, and etc. Please find us on www.warmadewa.ac.id or our social media on Facebook, Instagram, and YouTube. Iya, baik pemirsa Bali TV, sekilas tadi kita sudah menyaksikan cuplikan mengenai seputar Warmadewa ya. Baik, kita lanjutkan kembali dialog kita. Tadi kita sudah sempat mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rektor terkait kalau di Warmadewa memfokuskan ekowisata nih Pak ya. Nah, sekarang saya lanjutkan ke Pak Kaca, Pak Wayan Kaca. Nah, sejauh ini Pak, bagaimana perkembangan dunia pendidikan terutama di Universitas Warmadewa Pak? Terima kasih ya. Jadi perkembangan pendidikan di Unwar ya, itu secara nyata itu semakin hari semakin maju ya. Yang pertama indikasinya adalah itu dari segi kelembagaan. Iya. Akreditasi meningkat. Ya. Jadi bahkan beberapa prodi sudah meraih akreditasi A dan bahkan unggul ya, dengan instrumen yang baru. Dengan diraihnya itu kita sedang mengajukan akreditasi ke internasional. Ini dari segi kelembagaan. Baik. Kemudian yang kedua itu dari segi jumlah mahasiswa. Semakin tahun semakin meningkat. Itu menandakan bahwa sebuah perguruan tinggi itu semakin berkembang. Tren mahasiswa dari tahun ke tahun yang aktif itu meningkat. Contoh tahun lalu ya 12.084 orang yang aktif ya, di luar cuti. Yang sekarang itu 12.600 yang aktif. Kemudian dari segi luaran penelitian dan pengabdian. Itu contoh publikasi ya, itu adalah tanah-tanah Tridharma itu semakin maju. Itu ada sebanyak 863 publikasi tahun ini. Iya. Baik itu pada jurnal bereputasi sampai pada jurnal ya internasional kompren. Yang tentu semuanya itu adalah terindeks pada database dunia yaitu Scopus. Kemudian yang ketiga dalam mutu pembelajaran kita semuanya berbasis IT. Dosen harus melek IT. Contoh LMS kita itu selalu masuk pada 10 ranking besar di SPADA. Luar biasa. Ya, jadi itu direkam oleh Dikti. Bagaimana pembelajaran daring di Unwar. Bahkan kita pernah juga masuk 4 besar seluruh Indonesia. Wow. Itu bayangkan dari 4.600 perguruan tinggi. Baik, ini luar biasa sekali ya Pak ya, apalagi kan kampus Warmadewa ini swasta tetapi bisa mencetak prestasi yang banyak sekali Pak ya. Iya. Lanjutkan lagi Pak. Kemudian dari segi pembelajaran ya, aktivitas histori daripada LMS kita itu akan merekam aktivitas mahasiswa. Jadi histori daripada SCL yang kita lakukan di dalam pembelajaran itu semuanya direkam berbasis IT ya. Sehingga di dalam evaluasi pembelajaran sudah tentu akan membawa transparansi dan akuntabilitas terhadap penilaian. Kemudian yang ketiga, indikator bahwa Unwar itu semakin hari semakin bagus. Dalam masa pandemi justru mahasiswa meningkat sebanyak 17,04%. Wow, luar biasa. Dengan total mahasiswa 2021-2022 ini yang mahasiswa baru itu adalah sebanyak 3.321. Wah, ini semakin bertambah ya Pak? Semakin bertambah. Iya, baik. Nah, mungkin sekarang saya langsung ke Pak Wisnu ya Pak ya. Nah, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Wayan, ini ternyata walaupun di masa pandemi, ini ternyata mahasiswa terus aktif, nah terus berdatangan dan banyak. Nah, sekarang dari yayasan sendiri bagaimana untuk menyediakan fasilitasnya? Apakah sudah memadai atau belum Pak? Ya, pertama karena masanya adalah masa pandemi, maka fasilitas pertama yang kita siapkan adalah bandwidth, karena ini kebutuhan mendasar mahasiswa pada saat daring ya. Jadi kita tahun ini sudah mencapai 1 giga itu sama dengan 1000 megabyte.
Artinya ini adalah satu fasilitas yang sangat luar biasa ya. Iya. Kalau itu diuangkan gede banget itu. Baik. Tetapi kan ini untuk mendukung program Belajar mengajarnya. mengajar. Iya. Nah yang kedua tentu sarana prasarana. Iya. Nah di masa pandemi ini justru kami sekarang sedang mempersiapkan tempat-tempat dan ruangan-ruangan belajar, termasuk bangunan-bangunan yang nantinya setelah normal itu bisa digunakan sebagai proses pembelajaran hibrid. Jadi setiap fakultas paling tidak nanti akan ada satu ruangan yang bisa digunakan oleh dosen untuk mengajar dari ruangan itu daring misalnya. Iya. Ya, sehingga ya kayak studio inilah. Baik. Ya, jadi Iya. kita sudah harus mulai memikirkan pola-pola pembelajaran baru dengan meninggalkan pola-pola pembelajaran lama dengan sistem kelas sebagaimana yang dulu Iya. pernah kita ikutin ya. Iya, yang dulu harus wajib tatap Nah, muka. sekarang kita harus mulai berpikir nih tentang persiapan itu. Kami sedang bangun beberapa lokasi yang nanti akan kita gunakan dan kita akan manfaatkan untuk kebutuhan itu untuk semua fakultas. Iya. Termasuk juga fasilitas yang lain, tentu sarana prasarana pendukung. Ya, sarana prasarana pendukung khususnya di bidang teknologi informasi ini selalu kami genjot. Bahkan kita sekarang sedang mempersiapkan ya bersama Pak Rektor satu tempat yang nanti akan menjadi big data. Baik. Nah, big data inilah yang nanti akan mensuplai data-data dan informasi yang ditangani secara profesional Iya. oleh tenaga non kependidikan yang nanti bisa dimanfaatkan dalam rangka bagaimana mengumpulkan, menginformasikan tentang Tridharma itu, pembelajaran, pengabdian dan juga riset-riset yang dihasilkan. Iya. Nah inilah tugas yayasan, termasuk untuk karyawan. Satu, Warma Dewa kan kita kan tidak merumahkan karyawan, ini juga penting kan? Iya. Ya, jadi ketika pandemi orang merumahkan karyawan, kami justru tidak. Yang kedua, untuk kesejahteraan mereka, kita tidak hanya memberikan gaji ke-13, tetapi kita berikan gaji ke-14 gitu. Wah, kalau luar biasa sekali. Jadi walaupun di masa pandemi ini Nah, semua artinya tetap kan sejahtera ini ya, yang Pak harus ya? kita Iya, betul, ini yang harus baik. kita perhatikan Iya. kan. Karena Mereka sangat berpengaruh ya Pak ya, kalau secara tenaga pengajar psikis- sudah moodnya bagus, otomatis mahasiswanya secara juga psikologis bagus. Iya. mereka kan merasa terganggu kan. Iya, betul. Ya, artinya ini kita berikan semacam stimulus lah. Iya. Bagaimana mereka biar tetap semangat bahwa kita tidak boleh berhenti. Baik. Apalagi kita mengabdi dalam dunia pendidikan. Gitu. Baik, setuju sekali. Jadi memang semuanya harus konsisten, baik dari tenaga pengajar ataupun mahasiswanya ya Pak ya. Iya. Semua harus fasilitasnya bagus Pak. Ini menarik sekali ya. Nah juga yang lupa saya sampaikan ya. Apa itu Pak? Nah, karena pandemi, maka mahasiswa kita berikan subsidi pulsa setiap semester 200.000. Wow, ini keren sekali ya yang Pak. dulu ya. misalnya kalau mereka lambat bayar, Baik. ini kan sistem bank ya. Kalau sistem bank terlambat 1 hari udah kena penalti. Iya. Nah sekarang kita bijaksanai, nggak usah lah ada denda. Gitu. Baik. Ini cara kita membantu mereka gitu. Iya baik, jadi semuanya terasa ringan dan tentu untuk poin utama kita itu adalah dunia pendidikan nggak boleh ditinggalkan Pak ya, karena itu paling penting karena sekali. kami sadar betul bahwa SDM itu tidak boleh. Kualitasnya harus dari pendidikan. Tidak boleh. Iya. Baik, saya lanjut ke Pak Rektor. Pak Rektor, sejauh apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan untuk fasilitas ini sudah sangat menarik sekali. Ini semua sepertinya bahagia sudah mendengarnya ya. Nah, jadi kalau untuk sejauh ini Pak, untuk di Warma Dewa sendiri kan Bapak tadi sempat menyinggung bahwa ekowisata sudah difokuskan. Nah, selain itu apalagi program-program yang tentunya nanti akan menjadi program unggulan Pak di Warma Dewa? Ya mungkin ini tambahan dari saya berbicara tentang quality. Jadi kan tadi sudah saya katakan bahwa keyword pertama dari visi Unwar adalah kualitas. Kualitas. Nah ini penting sekali untuk kita terjemahkan di dalam bentuk pelayanan. Jadi kalau kita ingin berkualitas, pelayanan harus berkualitas kan. Nah titik support untuk peningkatan kualitas pelayanan kan, bagaimana kita mengelola informasi, bagaimana kita mengelola data yang sudah begitu banyaknya dengan makin banyaknya prodi, makin banyak kegiatan. Jadi data itu akan luar biasa banyaknya. Kalau tidak kita kelola dengan bagus, mustahil kita bisa membuat kebijakan, pelayanan yang baik. Nah inilah kita sudah menyadari hal itu sehingga semua informasi kita kemas di dalam sistem informasi manajemen terpadu yang berbasis IT tentunya gitu. Ya. Itu akan sangat memudahkan pelayanan kepada mahasiswa. Jadi
Sejak awal berdiri kita sudah memiliki 5 sistem informasi terpadu yang sesungguhnya semuanya terintegrasi dengan data PD Dikti. Jadi baik. data yang ada di Departemen Pendidikan gitu. Iya. Karena sekarang itu apapun kegiatan, misalnya dalam akreditasi, jadi semua data itu terpantau di sana. Jadi kalau data kita tidak ada di sana, kita tidak bisa pakai di sini. Iya. Jadi oleh sebab itu memang ini harus kita kembangkan terus secara terus-menerus. Bahkan sekarang dari 5 sistem yang saya katakan tadi itu sekarang sudah berkembang menjadi 10 sistem Baik, yang bertambah integrated terus. each Iya. other gitu. Jadi yang paling penting bukan hanya integrated each other, tapi integrated with PD Dikti. Iya. Nah, itulah yang kita kembangkan sekarang untuk bisa meningkatkan kualitas pelayanan. Baik. Jadi persepsi masyarakat itu pelayanan itu paling penting. Kalau kita bicara soal kualitas pelayanan, kita bicara soal kecepatan dan ketepatan. Iya. Baik. Nah, jadi saya kira itu salah. Iya, saya setuju sekali. Nah, kalau pelayanannya sudah bagus, karena apalagi kalau sekarang kita lihat sebenarnya belajar bisa di mana saja, Iya, ya. iya, Nah, benar tapi sekali. kalau untuk mendapatkan pendidikan dan gelarnya tentu memang harus di kampus, ya. Iya, iya, iya. Baik, saya lanjutkan ke Pak Nyoman. Nah, sejauh ini Pak Nyoman, bagaimana Anda juga menanggapi terkait dari implementasi dari Kampus Merdeka, kerjasamanya biasanya dengan siapa saja, Pak? Terkait dengan Kampus Merdeka ya, jadi pada tahun ini kita juga memenangkan hibah ya, Iya. dengan dana hampir 5 miliar. Wah, luar Itu biasa. untuk 1 tahun. Iya. Tahun kedua lagi tahun ketiga, 3 tahun. Hibah itu multi years ya. Iya. Kalau boleh tahu hibahnya ini datang dari dosen atau dari mahasiswanya, Pak? Hibah itu datang dari Peneliti. Kementerian Dari Pendidikan dan pendidikan. Kebudayaan. Iya. Itu tentu bukan hibah ya. Mau hibah-hibah dapat, tetapi melalui kompetisi Baik. dengan penulisan proposal. Iya. Jadi kita memenangkan bersama 42 PT di Indonesia. Luar biasa. Dari 4.000 ya. Ya, dari 4.000, 42. Iya. Itu kan luar biasa itu. Iya, luar biasa sekali, Jadi Pak. bentuk-bentuk MBKM yang telah kita lakukan, pertama itu adalah kampus mengajar. Yang kedua membangun desa. Yang ketiga riset ya. Riset ya, pada beberapa lembaga riset ya. Jadi mahasiswa itu selama 6 bulan itu ada di tempat ya. Tentu itu kita rekognisi dengan SKS yang ada di kampus. Iya. Di samping itu ya, untuk rekognisi MBKM ini untuk mahasiswa yang lulus PKM, program kreativitas mahasiswa, juga kita hargai ya. Sehingga salah satu program MBKM yang memang betul dilaksanakan itu pionir dari beberapa prodi itu ada 13 kegiatan, termasuk ya di Bali dan di NTT. Baik. Ini luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi memang sudah banyak sekali baik dari segi fasilitas, kemudian dari SDM, semuanya ini sudah satu padu ya Pak ya, Ya. untuk Bahkan kualitas sekarang dari. Fakultas Teknik kita arsitektur sedang menjajaki kerjasama dengan Malaysia ya. Iya. Satu untuk pertukaran mahasiswa. Ini juga adalah cikal bakal dari Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Baik, jadi Sehingga- semakin lebih luas lagi ya Pak ya Warmadewa ya. Sehingga Baik, nanti Bapak-bapak kita harus jeda terlebih Oke. dahulu, nanti kita lanjutkan di segmen ketiga. Pemirsa Bali TV tetaplah bersama kami, kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami di program Dialog Interaktif bersama Kampus Warmadewa. Dan di segmen ketiga dan di segmen keempat ini kita mengundang partisipasi bagi Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya langsung kepada ketiga narasumber kita. Silakan bisa bergabung melalui line telepon di 0361-894-8400 atau di 0361-894-8401. Baik, sambil menunggu penelpon yang masuk, saya kembali lagi ingin bertanya kepada Bapak Ketua Yayasan terkait tadi sempat menyinggung ada pertukaran pelajar ya Pak ya, mengenai mahasiswa yang mungkin dikirim ke luar negeri. Seperti apa Pak kelanjutannya? ini jalan. masih berjalan, jadi Pak, ya? mereka sedang mempersiapkan diri lah ya. Nanti mereka akan belajar di situ selama 6 bulan. Iya. Dan SKS-nya diakui. Baik. Hal yang sama nanti mereka akan mengirim juga mahasiswanya ke kita. Sebenarnya mahasiswa luar negeri itu sudah banyak ya, Iya. kuliah di Warmadewa, tapi karena pandemi ini hampir 2 tahun ya, 2 tahun mereka sebenarnya pengen, tetapi kan
Susah Pak ya keadaannya. rumit ya. ya mereka ngurus. Ya harapan kita ya mudah-mudahan lah ini bisa Ada cepat. pembatasan kuota tidak Pak untuk mahasiswa yang dikirim ataupun untuk menerima mahasiswa asing? Tidak ada Pak ya? Tidak ada. Bebas Pak ya? Jadi tapi seleksinya kan tetap. Pertama mereka harus bisa bahasa Inggris dong ya. Iya, pasti itu. Iya. Dan wajib itu. Baik. Tapi antusiasme mahasiswa kita kan juga luar biasa. Dan ini kita juga membiasakan mereka untuk melakukan pergaulan internasional. Iya. Karena menurut saya ini penting juga untuk kita, mahasiswa mana saja ya, anak-anak muda. Kadang-kadang kita kan PD-nya kurang gitu. Iya. Ya, ketika berhadapan dengan mahasiswa-mahasiswa asing. Orang asing Karena merasa penguasaan bahasanya kurang gitu. Baik. Nah ini yang perlu kita tingkatkan gitu. Iya, nah jadi sejauh ini tentunya kalau untuk pertukaran pelajar memang sudah berjalan Sudah sejak berjalan, dulu ya, ya. Pak ya. Nah untuk negaranya sendiri, negara mana saja Pak? Kita baru dengan Malaysia ya. Baru dengan Malaysia Kalau Pak ya? lomba-lomba sih dengan Cina juga ya. Dengan Cina, dengan Taiwan. Iya, baiknya kita sapa dulu penelpon yang sudah masuk. Om Swastiastu, selamat sore. Halo. Halo. Iya, Ya, baik. Om Swastiastu, selamat Om sore. Swastiastu. Iya, Iya. baik. Om Swastiastu dengan Mbak Rini di Denpasar, silakan. Iya. Bu Rini, pertanyaannya Bu Rini. Baik, saya ingin bertanya terkait nanti lulusan Universitas Warmadewa seperti apa terserapnya di peluang kerja. Mungkin bisa digambarkan para lulusan di mana bekerja dan implementasi mereka belajarnya seperti apa. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Ibu Rini sudah ikut berpartisipasi. Nah, baik, untuk pertanyaan Ibu Rini, siapa mungkin yang ingin mewakili menjawab? Iya, baik Pak Wakil Jadi, Rektor izin, 1. Pak Ketua Pak Rektor, ya. Silakan. Untuk lulusan ya kita tentu itu setiap tahun kita evaluasi ya, Iya. yaitu melalui tracer. Ya. Jadi tracer, kita tracer lulusan itu ya berapa bulan masa tunggu. Baik. Jadi yang terakhir ya itu masa tunggunya itu 3 bulan. Ya. 3 bulan. Berarti ya kalau kita lihat standar nasional itu sudah mendapatkan grade yang tertinggi. 3 bulan. Baik. Sebanyak 86% sudah bekerja. Jadi itulah tugas perguruan tinggi agar memang betul-betul memantau lulusannya. Iya. Sehingga kalau lulusan itu sudah bekerja ya kita tracer lagi ya, tentang kinerjanya Baik. di sebuah institusi. Ya. Ini tiada lain adalah untuk mereview kurikulum. Ya. Harus kita sesuaikan dengan kebutuhan industri. Ya. Iya. Itu ya. Iya. Kemudian dengan MBKM tadi sudah saya sampaikan ya. Program MBKM yang telah kita lakukan itu adalah pertukaran pelajar ya, membangun desa, riset ya. Iya. Kemudian magang ya. Jadi 4 yang sudah kita laksanakan ya. Kalau terkait dengan hibah kompetisi itu 13 program. Iya. Termasuk pengelolaan daripada MBKM ini melalui sistem informasi agar match dengan sistem informasi di PDPT Pangkalan Data Perguruan Tinggi ya. Iya. Mahasiswa memilih apakah ikut MBKM atau tidak. Ya. Jadi ada beberapa fakultas Itu. ya kemarin Iya, yang baik. dapat Terima kasih Pak MBKM Wakil ya. Rektor. Ya, ya. Ada sastra, mereka lebih banyak programnya untuk mendidik anak-anak SD bahasa Inggris Iya. gitu ya. Kemudian ada fakultas hukum, kemudian ada FISIP ya. Baik. Kemudian ada Teknik. ya. Arsitek. Ada arsitektur ini Ya. dia mengelola bambu. Bagaimana dia membuat bambu, bangunan bambu di desa, kemudian dia juga buat desain-desainnya. Dan saya pikir ini sangat-sangat hebat-hebat mahasiswa kita. Baik. Nah, kaitannya lalu dengan pertanyaan pertama itu tentang tracer study itu. Ya. Tracer study itu maksudnya begini. Kampus itu bertanggung jawab tidak saja melahirkan sarjana, tetapi dia juga harus bertanggung jawab dengan alumninya. Iya. Caranya gimana? Alumninya ini dipantau melalui sistem yang kita sebut dengan tracer study. Iya. Pantaunya gimana? Setelah dia tamat, kita pantau berapa lama dia nganggur. Rata-rata ya, Iya. pasti ada yang nganggur lah. Tadi disebutkan ada 86% mereka ternyata diserap. Selama berapa lama dia nganggur? Ternyata rata-rata loh ya, Iya. tiga bulan. Ini kalau dilihat dari standar nasional ternyata dia termasuk standar tinggi. Artinya apa? Artinya lulusan kita diserap di lapangan kerja dengan waktu yang relatif Singkat. pendek. Iya, baik. Nah, ini datanya gitu ya, ini datanya.
yang perlu kita sampaikan juga. Jadi masyarakat juga biar tahu bahwa kampus itu tidak hanya melahirkan sarjana, tetapi dia harus pantau nih. Dia bertanggung jawab terhadap lulusan yang dihasilkan. Gitu. Dan itulah yang dilakukan oleh Warmadewa melalui Tresor Boleh Study. dibilang ini salah satu kelebihan dari kampus Warmadewa ya Pak ya, karena ini biasanya kan kalau kampus ya kalau sudah selesai urusannya sudah tamat bergelar ya selamat. Tapi semestinya semua kampus harus melakukan. Mestinya semua kampus harus lakukan itu. Baik, jadi lebih mengetahui kira-kira arah mahasiswa alumninya kemana ya. Termasuk kesesuaian dengan kurikulum. Baik. Nah, ini penting juga. Jangan sampai kurikulum kita nggak sesuai dengan apa yang dibutuhkan di pasar kerja. Ini kan nggak match ya. Iya, baik. Dan tentunya dari alumni bagaimana untuk prestasi mereka di dunia bidang kerja juga bisa menjadi salah satu terobosan juga ya Pak ya. Baik, dari Pak Rektor sendiri apa yang ingin ditambahkan Pak? Ya, memang MBKM ini kan bagi institusi itu wajib hukumnya. Ini kewajiban untuk memprogramkan program MBKM itu. Nah, sementara ini mahasiswa masih belum wajib. Jadi bisa dia pilih, mau ambil nggak masalah, mau tidak ambil juga nggak masalah. Tetapi institusi wajib membuat program MBKM. Jadi sekarang ini saya sudah instruksikan bahwa seluruh prodi harus membuat program yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk melaksanakan program Merdeka Belajar dari kampus Merdeka itu. Jadi begitu yang kita lakukan selama ini. Tapi masyarakat perlu juga disampaikan yang disebut MBKM itu kayak apa sih gitu. Karena tentunya masyarakatnya juga perlu tahu ya Pak ya. Contohnya begini, mahasiswa kedokteran dia bisa kok ngambil mata kuliah di FISIP. FISIP harus siapkan itu. Loh, apa urusannya kedokteran dengan sosial dan politik? Mungkin kebijakan kesehatan bisa dia pelajari di sini. Hal yang sama misalnya Fakultas Teknik dia bisa belajar di ekonomi kok. Misalnya ketika dia mengukur tentang nilai ekonomis bangunan ya. Nah, ini yang harus diintegrasikan. Jadi program Merdeka Belajar itu sebenarnya mengintegrasikan ilmu. Sehingga nanti ke depan bisa saja tidak akan ada sekat-sekat ya Pak ya. Tidak ada sekat-sekat jurusan atau prodi ya. Atau sekat-sekat ilmu. Jadi ilmu ke depan itu adalah ilmu yang terintegrasi. Baik, jadi balance semuanya Pak ya. Jadi pengetahuan ini tahu, ini juga tahu ya Pak ya. Jadi cuman biasanya kalau kita terfokus hanya mengetahui apa sains saja. Nah, tapi yang lainnya ekonomi contoh lah sekarang dokter ya. Kan banyak dokter kena kasus hukum karena mungkin dalam tanda kutip waktu kuliah nggak dapat mata kuliah hukum, jadi tidak tahu ya Pak ya, mungkin yang harusnya boleh dilakukan yang tidak dilakukan. Jadi sesungguhnya esensi MBKM itu adalah improving skill utamanya. Kalau kita bicara skill kan tidak sederhana. Nih kognitif skill ada kan. Kita sapa dulu Pak, penelpon sudah masuk kembali. Om Swastiastu, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Om Swastiastu. Ada Bapak Yoga di Klungkung. Silakan Pak Yoga dengan pertanyaannya. Saya berminat untuk kuliah di Universitas Warmadewa. Kebetulan kakak tiang alumni Universitas Warmadewa. Saya mau bertanya, bagaimana sistem pendaftaran untuk mahasiswa baru di Universitas Warmadewa? Apakah online atau offline ya? Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Pak Yoga di Klungkung sudah bergabung. Ya baik, silakan dijawab Bapak. Silakan. Terima kasih Pak Yoga ya. Jadi semua pendaftaran dari awal sampai akhir itu online ya. Termasuk tes ya. Kita kombinasikan. Ada yang offline tetapi melalui CBT, ada yang pilihannya online ya. Sehingga dengan demikian akses untuk Warmadewa itu semakin luas ya. Sambil tidur pun Bapak boleh mendaftar. Tinggal lihat klik Warmadewa sudah muncul. Mungkin CBT itu maksudnya gini ya. Jadi sekarang nggak ada lagi tes-tesan pakai kertas. Jadi kalau datang ke kampus, kita sudah siapkan satu tempat ruangan yang ada 150 komputer. Bukan 225. 200 ya, 200. Jadi mereka duduk di atas komputer, tinggal klik, nanti hasilnya keluar. Jadi nggak pakai kertas gitu. Itu sistem CBT ya. Jadi mereka yang ingin juga ngelihat kampus untuk tes secara offline, tetapi di offline ini juga kita akan siapkan ruangan yang ada komputernya di situ ya. Jadi nggak pakai kertas-kertasan lah. Baik. Jadi pandemi ini salah satu dampak positifnya kita harus lebih maju lagi dalam IT mau tidak mau ya. Baik. Kalau Rektor mungkin ada lagi yang mau ditambahkan? Bahkan untuk pembelajaran pun online ya. Sekarang kita rancang hybrid learning ya.
Jadi mahasiswa itu yang mau datang ke kampus ya, dia tinggal ngisi di sistem online ya. Jadi setengah ada di ruangan, kemudian yang lainnya yang tidak bisa ke kampus bisa dari manapun juga ya. Kita memakai aplikasi LMS yang telah kita miliki ya dengan breakout room ya. Sehingga pembelajaran dosen bisa dilihat ya. Kemudian secara langsung ya, baik yang di rumah. Kalau yang di dalam kelas kan sudah ada piece to piece ya. Jadi itu caranya. Kemudian dalam meningkatkan skill ya, jadi praktikum itu datang ke kampus, tetapi dengan prokes yang ketat. Iya. Baik, itu yang masih ditegaskan sampai sekarang ya Pak ya, untuk prokes walaupun sudah vaksin 2-3 kali itu tetap ya Pak. Karena kampus Warma Dewa itu sudah mendeklar juga sebagai kampus yang ikut terlibat dalam Satgas COVID dari awal. Sehingga prokes ini tetap menjadi pegangan kita. Kan kita punya fakultas kedokteran kan. Jadi ini benar-benar kita jaga juga. Iya, baik. Jadi itu dia tadi jawabannya untuk Pak Yoga ya, kalau yang ingin mendaftar ataupun mungkin untuk dari pemirsa Bali TV yang ingin mendaftar langsung sudah jelas sekali disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor dan juga Bapak Ketua Yayasan dan juga Pak Rektor. Nah, kalau berbicara mengenai tentang mahasiswa, ini kita biasanya yang sering ditanyakan mahasiswa ataupun dari orang tua mahasiswa, beasiswa. Nah, ini bagaimana dengan beasiswanya? Tentang beasiswa ya. Jadi ini adalah merupakan bagian dari tanggung jawab sosial terhadap masyarakat ya. Itu ada beberapa yang pertama itu dari BI juga. Tetapi BI ini memilih universitas yang diberikan beasiswa. Kemudian kita dari Jarum. Dapat 50 ya? 50. Dari Jarum. Ya. Kemudian dari KIP. KIP ini adalah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang ketiga itu, yang keempat dari yayasan. Yayasan juga memberikan beasiswa. Yang kelima itu kita kerjasama dengan SML Bali Mandara. Dulu dengan Bali Pos. Ya. Itulah bentuk-bentuk beasiswa yang kita berikan ya. Dan bagi mahasiswa miskin ya itu juga mendapatkan prioritas khusus dari Pak Ketua Yayasan juga ya. Terutama adalah prodi-prodi yang memang baru lahir ya. Yaitu prodi vokasi ya. Jadi prodi vokasi, prodi baru ya memang itu kita prioritaskan untuk itu. Jadi kita punya vokasi. Vokasi itu kan D3 dan D4. Itu ada 4 jurusan ya, vokasi. Tiga prodi. Jadi mereka yang berminat untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, tetapi secara ekonomi termasuk kategori miskin, kita akan bantu dari yayasan gitu. Iya, baik. Jadi untuk beasiswa memang sudah jelas ya untuk semua yang memiliki kesempatan. Nah, mungkin untuk syarat-syaratnya nanti seperti apa ini Pak untuk syaratnya? Apa ada syarat khusus atau bagaimana nanti? Jadi syarat-syaratnya silahkan ya. Jadi www.warmadewa ICID ya. Itu karena sudah dikunjungi oleh jutaan orang, gampang ya. Tinggal klik Warmadewa sudah muncul. Iya, baik. Jadi semua ini persyaratan sekali. Iya. Nah, tentunya juga untuk pemirsa Bali TV yang ingin mengetahui lebih banyak lagi mengenai seputar kampus Warmadewa, nanti kita di segmen terakhir balas lagi lebih detail ya Pak ya. Ya, baik. Kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa Bali TV tetaplah bersama kami. Kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami. Kita sudah memasuki di segmen terakhir, dialog interaktif bersama Kampus Warmadewa. Dan di segmen terakhir ini kembali juga kami mengundang partisipasi pemirsa Bali TV yang ingin bergabung, yang ingin bertanya langsung kepada ketiga narasumber kita. Silakan langsung menghubungi di line telepon kami di 0361-894-8400 atau di 0361-894-8401. Baik, sambil menunggu penelpon, nah saya ingin bertanya kepada Prof. Nah, terkait dari selama pandemi ini, sejauh ini bagaimana pencapaian pendidikan selama pandemi di kampus Warmadewa, Prof? Ya, pandemi itu kan telah... Iya, baik. Prof, nanti kita tunggu dulu, Prof. Ya, kita sapa dulu penelpon yang sudah masuk. Om Swastiastu, selamat sore. Swastiastu, selamat sore. Om Swastiastu, selamat sore dengan Mbak Putu Indah. Silakan, Ibu Putu Indah, di Denpasar pertanyaannya. Selamat sore, Bapak. Sore-sore.
Niki di masa pandemi seperti sekarang ini kan susah untuk mencari uang ya Pak. Benar. Ada keringanan biaya kuliah untuk mahasiswa yang berprestasi dan yang kurang mampu nih. Iya. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Putu Indah di Denpasar sudah bergabung. Silakan dari Bapak ditanggapi. Silakan. Siapa yang ingin mewakili? Jadi khusus untuk Putu Indah ya, bagi mahasiswa yang berprestasi itu ada kategorinya ya. Apakah tingkat kabupaten atau provinsi ya, itu bebas tes. Itu salah satu kemudahan. Ya. Kemudian juga ada diberikan dispensasi untuk uang pembangunan setengah ya. Itu ya. Jadi itu yang bisa kita lakukan ya, sehingga memang betul-betul mahasiswa ini baik itu prestasi akademik dan non akademik ya. Itu kemudahan yang kita lakukan dan itu responnya sangat banyak. Ya. Tapi termasuk kalau mau yang ke vokasi ya. Termasuk yang ke vokasi. Ke vokasi nanti kita usahakan mereka benar-benar mereka berprestasi, benar-benar tidak mampu ya. Tidak mampu itu kan miskin ya, maaf ya. Kita akan dorong mereka untuk bisa mengambil ke vokasi dan kita akan usahakan beasiswanya gitu. Baik, untuk begitu, beasiswanya, ya? Iya baik. Untuk beasiswanya ini mohon maaf, apakah full atau bagaimana nanti sistemnya? Ada hitung-hitungannya itu ya. Ada hitung-hitungan. Karena kan nggak mungkin juga sepenuhnya kan, nggak mungkin ya. Karena ada sesuatu yang diadakan untuk dirinya. Contoh misalnya kalau jaket kan. Dikumpulkan uangnya, nanti jaketnya diberikan kembali gitu, ya kan? Kadang-kadang kan ini yang harus disampaikan juga, hal-hal yang memang harus disampaikan, dibeli atau diperuntukkan untuk mahasiswa. Ada hal-hal yang memang menjadi biaya yang harus dikeluarkan gitu. Iya, baik. Jadi sudah jelas ya dari Ibu Putu Indah, untuk pertanyaannya sudah dijawab langsung oleh ketiga narasumber kita. Dan baik, kembali lagi ke Pak Rektor, mungkin langsung dilanjutkan Pak untuk pertanyaan saya tadi. Ya, saya ingin menyampaikan satu fenomena ya. Fenomena tentang jumlah mahasiswa baru selama pandemi COVID-19. Awalnya saya sebagai pimpinan universitas sangat kalau boleh saya katakan pesimis ya. Kalau boleh kerennya, hipotesis saya adalah akan terjadi penurunan jumlah mahasiswa. Ya, akan terjadi penurunan. Tetapi faktanya ternyata pada pandemi tahun pertama ya, kalau tidak salah 2020 ya Pak ya, 2020-2021 itu ternyata jumlah mahasiswa tidak berkurang, bahkan meningkat dia. Ini sesuatu yang fenomena yang sesungguhnya boleh dibilang agak aneh gitu loh. Sementara teman-teman di di tempat lain mengatakan bahwa mengalami penurunan jumlah mahasiswa selama COVID-19 ini. Nah, syukur saya hanya katakan bahwa Universitas Warmadewa telah berhasil menciptakan dirinya dipercayai oleh stakeholdernya begitu. Itu tentu hasil daripada upaya-upaya keras yang kita laksanakan selama ini. Mudah-mudahan, karena ini kan pandemi COVID ini masih ini belum usai ini. Mudah-mudahan pada penerimaan mahasiswa tahun 2022-2023 ini juga tidak terjadi penurunan, bahkan mungkin ada peningkatan. Iya, baik. Nah, mungkin selain memang di masa pandemi ini bertambah terus, pasti ada hal-hal yang menjadi faktor yang menyebabkan Warmadewa menjadi tetap unggul. Siapa mungkin yang ingin menambahkan? Ya, baik. Yang tambahkan ya. Jadi kenapa dalam masa pandemi ya kepercayaan justru meningkat ya. Yang pertama itu adalah pengendalian pembelajaran. Pembelajaran atau perkuliahan kita kendalikan setiap hari. Iya. Dosen kalau tidak hadir itu akan diperingatkan melalui sistem. Ya. Ada SMS. Ya, SMS. Jadi kehadiran kurang harus wajib dipenuhi. Itu pada bulan pertama wajib 4 kali. Itu yang kita lakukan ya. Sehingga memang betul-betul ya mutu pembelajaran ini harus kita tingkatkan dengan berkreasi menggunakan IT pada saat ini, dan mahasiswa itu juga sangat menikmati. Karena dia itu bagi mahasiswa yang dari luar Bali dia itu tidak perlu ke Bali ya. Karena jumlah mahasiswa kita itu berasal dari 34 provinsi. Ya. Dengan birokrasi yang agak susah, dia masuk ke Bali, dia tetap akan berada di luar. Jadi itulah kreasi kita ya.
Dan itu mutu pembelajaran itu kita evaluasi 3 kali. Ya. Pada bulan pertama, kemudian pada pertemuan ke-7 menjelang UTS, dan pertemuan ke-15. Jadi rata-rata kehadiran dosen itu di atas 90%. Baik. Mahasiswa juga demikian kita kendalikan, ya, agar dia itu ngabsen secara tersistem. Jadi mahasiswa nggak bisa sembarangan. Nggak bisa juga sembarangan. Sudah ada sistemnya. Dari ya. dua aspek. Ada absennya dia. Baik. Nah, selain itu ya, Iya, yang silakan, penting Pak Rektor. juga ini ya, infrastruktur kita. Kita Jadi investasi luar biasa. Dukungan Baik. itu. Baik. Kalau boleh saya katakan ya, bukan sombong ya. Baik. Kampus Parmadewa Hotel Bintang 4. Wow, ini luar biasa sekali ya Pak ya. Kampusnya ada Dan kita liftnya, open house, ya. open house. Iya. Every year. Megah, Pak ya, kampusnya we ya. open our campus. Iya, luar biasa Iya. sekali. Jadi bukan hanya sekedar dari penampilan fisik saja mungkin Iya, dari kampusnya, iya. tetapi juga memang baik dari fasilitas, dari tenaga pengajar dan dari mahasiswa. Itu yang saya semuanya. katakan tadi, Iya. bahwa investasi di bidang IT itu nggak kelihatan tapi memerlukan dana yang besar. Iya. Dan kita harus berani. Baik. Karena hasilnya apa ya, kayak tadi, sistem bisa jalan, ya internet nggak lemot, gitu Iya. ya. Kencang Jadi terus. mahasiswa bisa memanfaatkan ya, internet Iya. di kampus itu free kan? Baik. Ya. Iya, baik. Nah, sejauh ini Pak, mungkin karena ini kita sudah berada di segmen terakhir, mungkin dari Pak Wisnu Murti, apa saja harapan yang ingin disampaikan pada pemirsa Bali TV yang sudah menyaksikan tayangan kita sore ini, Pak? Ya, pertama saya menyadari bahwa pandemi ini sudah memukul kita semua ya, dari segi sosial, ekonomi, bahkan psikis ya. Iya. Dan rata-rata orang sudah kehilangan banyak hal ya, termasuk pekerjaan dan keuangan. Tetapi saya tetap berharap pendidikan apapun itu harus yang nomor satu. Iya. Saya ingat betul dengan nasihat orang tua kita, selegan melajah, dengutang sekolah, dengan cara apapun. Iya. Karena inilah bekal yang kita akan bawa sampai mati. Cari dan dialih, motor dan dibeli. Iya. Nah, itulah kira-kira ya. Iya, Tapi baik. pendidikan adalah bekal kita Prestasi. untuk seumur hidup. Jadi jangan sampai generasi kita bodoh gara-gara pandemi. Baik, ya, jadi Nah, tetap ini tetap harapan semangat. saya. Ya, tentu saya merasakan betul karena saya juga anak guru ya. Iya. Sekarang juga jadi guru, tapi inilah tanggung jawab moral kita untuk masyarakat kita semua. Ayo kita saling bergotong royong lah untuk majukan generasi kita. Jangan sampai gara-gara ini akan terjadi generation loss, khususnya untuk saudara-saudara kita di Bali. Iya, baik. Bagaimana dengan Pak Rektor? Ya, saya pikir percayakanlah putra-putri Bapak Ibu untuk dididik di Universitas Parmadewa, karena kami memang benar-benar serius untuk mengelola pendidikan di Fakultas Kedokteran. Iya. Jadi saya kira itu. Jadi jangan ragu-ragu Bapak Ibu sekalian. Silakan datang, serahkan putra-putri Bapak Ibu untuk kami didik di Universitas Parmadewa. Jadi itu Iya, saja. baik. Nah, untuk Pak Wakil Rektor silakan Bapak untuk harapannya, tapi sebelumnya silakan mungkin diulangi kembali untuk mekanisme pendaftarannya karena kita sudah di segmen terakhir, Tentang Pak, ya. mekanisme pendaftaran, jadi silahkan itu masuk ke website Warmadewa, itu ada menu Simon. Di sanalah adik-adik ya klik ya tentang mekanisme pendaftaran, yaitu dengan cara ya mengisi formulir yang sudah ada. Sehingga sudah menjadi database perdana Unwar. Ya. Jadi kalau mereka ngisi formulir otomatis Terdaftar. di Warmadewa gitu. Jadi kami siap menjaga mutu sehingga luaran di bidang pendidikan saya jamin untuk mendapatkan pekerjaan. Iya, baik. Ada lagi Bapak? Sebelum kita tutup untuk tayangan ini, ada lagi yang ingin disampaikan? Atau mungkin sudah cukup? Saya pikir udah ya. Iya. Jadi ya jaga kesehatan lah. Ya. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan Iya. kita bisa hidup normal. Iya, dan tentunya pendidikan harus tetap selalu tetap. berjalan Iya. seperti yang sudah Bapak-Bapak sampaikan. Dan saya tadi. yakin nanti dengan pola hibrid ya. Ya. Nanti akan polanya hibrid. Misalnya 18 kali pertemuan mungkin bisa 50-50 atau 60-40 ya. Iya. Karena sekarang ternyata dosen dan mahasiswa menikmati dengan sistem online. benar. Ya, saya saja ngajar sekarang harus siap betul materinya. Yang kedua kita bisa berinteraksi dengan
mahasiswa. Jadi mahasiswa yang di kelas itu nggak berani ngomong, dengan sistem online ini mereka berani ngomong karena kita berikan kesempatan mereka untuk bicara satu persatu gitu ya. Jadi saya bahkan berikan nilai, yang aktif itu ada nilai tambah. Baik. Dan mereka sekarang sudah terlatih gitu. Ya, jadi bukan sesuatu hal yang satu hal yang aneh gitu. Dengan pola seperti ini kayak Zoom lah ya. Bahkan pada survei kita yang terakhir kita tanya berapa ribu mahasiswa ya. Hampir 80% yang memilih pembelajaran online lah. Lebih menyenangkan ya Pak. Iya, ternyata nggak usah mikirin baju Pak. Underestimate saya. Cuman katanya gara-gara online nggak dapat bekal katanya. Itu saja ya Pak. Ya baik, dan tentunya pemirsa Bali TV, ini menarik sekali perbincangan kita dengan ketiga narasumber kita terkait dari kampus Warmadewa, dan tentunya bagi Anda yang sekali lagi yang sudah mendengarkan dialog kita untuk sore hari ini, untuk informasi lebih jelas silakan langsung bisa kunjung kampus Warmadewa ya. Baik, terima kasih sekali untuk kunjungannya Bapak Ketua Yayasan, Bapak Rektor dan juga Bapak Wakil Rektor yang sudah mengedukasi juga sore hari ini terkait topik kita menjaga kualitas mutu pendidikan terkait dari pandemi COVID-19. Akhir kata, saya Rais Setiawati beserta seluruh kru kerabat kerja Bali TV mohon pamit undur diri. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.